dimaksud dengan harta perkawinan? Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Secara yuridis formal, dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami istri yang didapatkan selama perkawinan. Harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri, utamanya apabila mereka bercerai. Sehingga, hukum harta perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga, bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Selanjutnya, terdapat macam-macam harta perkawinan menurut Sorojo Wijodipuro, antara lain: yang pertama, barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan. Yang kedua, barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri, serta atas jasa sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan. Yang ketiga, barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai harta milik bersama. Yang keempat, barang-barang yang dihadiahkan kepada suami atau istri bersama pada waktu pernikahan. Jenis-jenis harta perkawinan. Menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama, harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Kemudian harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan. Dan harta perolehan, yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan. Menurut Musar Muhammad, syarat adanya harta bersama berdasarkan hukum adat di antaranya. Yang pertama, adanya hidup bersama, hidup berkeluarga. Yang kedua, adanya kesamaan derajat antara suami istri baik dalam arti ekonomis maupun keturunan. Yang ketiga, yaitu tidak ada pengaruh hukum Islam. Dan yang keempat, adanya hubungan baik antara suami dan istri dan antara keluarga kedua belah pihak satu sama lain. B. Putusnya perkawinan adat. Sebab-sebab putusnya perkawinan disebutkan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dalam kompilasi hukum Islam pasal 113, yaitu yang pertama, kematian. Kemudian yang kedua, perceraian. Dan yang ketiga, putusan pengadilan. Kematian. Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak,
baik suami atau istri. Dengan adanya peristiwa kematian ini, maka dengan sendirinya mengakibatkan putusnya perkawinan tersebut. Namun, kematian yang disebabkan karena hal-hal di luar suatu kewajaran yang biasa dialami masyarakat membutuhkan suatu penetapan hukum yang menyatakan bahwa orang tersebut dinyatakan benar-benar meninggal. Misalnya, mati tidaknya penumpang-penumpang kapal yang hilang atau tenggelam. Dalam keadaan demikian, surat keterangan matinya seseorang harus dibuatkan dan diberikan atau disahkan oleh instansi yang berwenang menanganinya. Perceraian. Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya, di mana perkawinan itu dilakukan menurut agama Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat juga disebut cerai talak. Keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, atau karena gugatan perceraian suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam. Gugatan perceraian yang dikabulkan pengadilan dengan suatu keputusan. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan ini juga disebut dengan istilah cerai gugat. C. Akibat hukum putusnya perkawinan adat. Akibat yang paling pokok dari putusnya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami istri, pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka. Akibat hukum dari perkawinan yang menyangkut suami istri diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun akibat hukum yang bersifat moral diantaranya, yang pertama, suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Yang kedua, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Yang ketiga, hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Yang keempat, suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang kelima, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan secara bersama. Akibat-akibat hukum lainnya setelah dilangsungkannya perkawinan antara lain, anak yang lahir dari perkawinan adalah anak sah menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Suami menjadi waris dari istrinya dan sebaliknya, istri menjadi waris bagi suaminya apabila salah seorang meninggal dalam perkawinan. Dilarang jual beli antara suami istri berdasarkan pasal 1464 KUH Perdata. Dilarang mengadakan perjanjian perburuhan antara suami istri menurut pasal 1601 KUH Perdata. Dilarang memberikan hibah benda-benda atas nama antara suami istri menurut pasal
1678 KUH Perdata. Suami tidak boleh menjadi saksi dalam perkara istrinya atau sebaliknya. Suami tidak dapat dituntut atas beberapa kejahatan terhadap istrinya atau sebaliknya menurut pasal 370, 376, 394, 404 ayat 2 dan pasal 411 KUH Pidana.